wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di ruang podcast Bangga Kencana DPPKB Kutai Timur. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengangkat sebuah topik yang begitu penting untuk Kabupaten Kutai Timur, yaitu peran tim percepatan penurunan stunting kecamatan mendukung layanan cap jempol stop stunting di Kutai Timur. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir beberapa narasumber di tengah kita, terutama beliau-beliau ini adalah para camat yang posisinya adalah ketua tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Yang pertama telah hadir bersama kita adalah Bapak Sabran Niti Esos MAP, Camat Muara Ancalong. Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi Pak Kepala Dinas. Baik, mungkin ada hal yang ingin disampaikan dulu dengan warganya di sana Pak dengan kehadiran pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas DPPKB. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada podcast Bangga Kencana DPPKB Kutai Timur yang sudah mengundang kami tentu dalam acara peran TPPS Kecamatan mendukung layanan cap jempol stop stunting di Kutai Timur. Dan selamat pagi masyarakat Muara Ancalong. Selamat pagi. Baik, saya ingin bergeser nih menyapa lagi sebuah kehormatan juga ini ya, baru dilantik kemarin Pak ya. Siap. Ini masih panas ini ya. Iya, siap. Terima kasih. Kursinya masih panas, siap untuk bekerja mendukung program prioritas Pak Bupati Kutai Timur. Siap. Camat Batu Ampar, Pak Ahmad Sah SPD IMSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Silakan, hal apa yang disampaikan disapa dulu Pak warganya di Kecamatan Batu Ampar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini telah berkenan mengundang kami dalam acara peran TPPS Kecamatan mendukung layanan cap jempol stop stunting di Kabupaten Kutai Timur. Dan saya dalam hal ini juga menyapa warga saya Kecamatan Batu Ampar. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat. Masih semangat nih ya, semangat pagi. Terakhir ini, Bapak Dr. Andes Mansur Adi MSI. Nah, ini beliau kemarin juga nih posisi sering dengan kita Pak ya, jemput bola juga. Pernah dilakukan saat beliau menjadi sekcam. Hari ini beliau sudah menjadi seorang camat. Selamat dulu nih Pak ya. Silakan Pak, ada hal yang ingin disapa dulu untuk warga Kecamatan Muara Bengkal. Terima kasih. Saya Dr. Andes Mansur Adi, Camat Muara Bengkal, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas DP2KB Pak Ahmad Junaidi yang telah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk berperan aktif dalam masalah stunting di kecamatan masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat berperan aktif ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warga Muara Bengkal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat ya, camat-camat baru ini semangatnya luar biasa. Baik Pak Camat semua ya, selaku Ketua TPPS, sebelum kita memulai diskusi atau dialog kita, sedikit Pak kami ingin memberikan sebuah prolog tentang kondisi wilayah Bapak masing-masing ya. Kita tahu Pak ada namanya data keluarga berisiko stunting ya, data keluarga berisiko stunting. Artinya kalau kita melihat posisi data keluarga berisiko stunting di Kabupaten Kutai Timur ini Pak, totalnya itu secara kabupaten itu 11.973 kakak itu yang berisiko stunting. Artinya kalau keluarga berisiko stunting ini bisa kita tekan semaksimal mungkin, maka ini akan meminimalisir, membuat minimalnya new stunting, artinya tidak akan hadirnya stunting baru. Artinya kita harus bekerja dari hulunya, ya, mencegah dari hulunya. Nah, apanya harus kita cegah dari hulunya? Satu, mungkin dari faktor keluarga berisiko stunting ini ada faktor tentang kesejahteraannya. Kan tidak sejahtera, dia butuh pendidikan, dia butuh pelatihan, dia butuh keahlian bekerja, dia butuh pekerjaan. Boleh jadi karena dia termasuk sanitasinya bermasalah misalnya ya. Misalnya rumahnya tidak layak gitu, tidak punya jamban. Boleh jadi juga dia karena air yang dia konsumsi juga bermasalah ya, belum standar. Atau dia masuk dalam kategori PUS 4T. Yaitu pasangan usia subur, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak ya. Ini juga penting ya. Juga ada edukasi yang harus kita lakukan. Atau juga boleh jadi karena dia masih menggunakan KB tradisional, belum ber-KB modern. Itu beberapa faktor penyebab keluarga berisiko
stunting. Nah, kalau kita melihat dari segi data, melihat ya, kalau ada 3 camat yang hadir di sini sebagai ketua TPPS, kita melihat di Kecamatan Muara Ancalong itu ada 565 keluarga berisiko stunting. Cukup tinggi ini Pak Camatnya. Yang harus kerja keras ini ya, kerja keras. Yang kedua, kita melihat di Kecamatan Muara Bengkal, kalau keluarga berisiko stunting itu Pak ada sekitar 542 kepala keluarga yang berisiko stunting. Jadi kita bedakan Pak ya, bukan stunting, kita sekarang berbicara keluarga berisikonya. Sedangkan Kecamatan Batu Ampar ini cukup rendah Pak ya. Nah, ini perlu nih Pak nanti berbagi inovasinya apa mungkin yang sudah dikerjakan oleh camat sebelumnya Pak ya. Yaitu sekitar 281 keluarga berisiko stunting. Berdasarkan data tersebut Pak, kita ingin melihat secara kabupaten untuk stunting itu sendiri 1.613 anak stunting secara Kabupaten Kutai Timur. Nah, kalau kita mau melihat hari ini posisi di Kecamatan Muara Ancalong itu posisi stunting hanya 30 anak. Sedangkan di Kecamatan Muara Bengkal itu 158 Pak, tinggi dia. Kalau stuntingnya ya, 158. Sedangkan Kecamatan Batu Ampar kecil juga Pak masih, baik risiko maupun stuntingnya, yaitu 29 anak. Data inilah Pak yang akan kita bedah, ingin mengangkat peran daripada tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Baik, kita tidak akan berlama-lama Pak, kita akan mengawali dulu mungkin dari Camat Muara Ancalong Pak. Berdasarkan data tadi kita sudah punya gambaran ya. Kira-kira nih Pak ya, peran strategis tim percepatan penurunan stunting kecamatan ini untuk mendukung kebijakan Cak Jempol ini seperti apa kira-kira Pak Camat setelah dilantik kemarin ini? Ada punya gambaran enggak, sudah perencanaannya? Singkat saja deh Pak, silakan. Terima kasih. Untuk Muara Ancalong sendiri kita sudah melakukan terjun langsung ke lapangan bekerja sama dengan pihak terkait. Kemudian terjadi penurunan Pak, Muara Ancalong bukan 30 tapi sekarang sudah di posisi 25, dari 40 turun ke 25. Ada penurunan. Berarti ada progres Pak Camat ada ya. Progres. Nah, berarti progres ini ada, berarti ada posisi kerja nyata dari TPPS itu sendiri ya. Mudah-mudahan ke depan itu lebih turun lagi Pak Camat ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Camat. Saya ingin bergeser dulu Camat Batu Ampar ini ya. Ini kalau kita melihat dari keluarga berisikonya maupun dari angka stuntingnya kan Pak tidak terlalu tinggi. Tentu ada hal mungkin yang sudah dikerjakan Pak ya. Secara kolaboratif begitu dengan masyarakat, tokoh agama maupun lintas sektor yang ada di sana. Bagaimana sinergi TPPS Kecamatan Pak dengan program nasional maupun program prioritas daerah yang diinisiasi oleh DPPKB Pak? Khususnya Cap Jempol. Ya, baik, terima kasih Pak. Di Kecamatan Batu Ampar, sedikit saya sampaikan klarifikasi Pak ya. Data yang ada itu di bulan November itu jumlahnya 30 ya. Nah kemudian di bulan Desember itu sudah turun Pak, turun jadi 17 untuk stunting. Untuk stunting. Oke. Jadi itu sudah saya dapat dari TPPS kita di kecamatan. Ini ada kerjasama kolaborasi dari TPPS kecamatan dengan stakeholder yang ada, sehingga yang tadinya 30 menjadi 17. Nah di sini juga ada tambahan asupan PMT ya, pemberian makanan tambahan. Nah ini juga sedikit merubah turunnya stunting yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Saya kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ini luar biasa progresnya Pak ya. Mungkin nanti bisa ini jadikan bahan untuk praktek baik ya, edukasi juga untuk beberapa kecamatan yang lain yang posisi stunting maupun keluarga resiko stuntingnya masih tinggi ya. Gitu. Baik Pak Camat Muara Bengkal ya. Kita tahu Pak, artinya Pak Camat ini kan tidak kerja sendiri Pak ya. Tentu di bawah itu ada beberapa kepala desa. Di mana juga posisi kepala desa itu adalah sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Hal apa yang sudah Bapak bangun Pak? Artinya dulu mungkin Bapak saat menjadi sekcam, sekarang sudah menjadi camat. Oh, kita perkuat ini. Silakan Pak, hal apa yang mau disampaikan dengan para kepala desa yang kita akan bangun ke depan supaya kolaborasi jemput bola ini bisa berjalan maksimal. Ya, terima kasih. Menindaklanjuti tadi, untuk di Kecamatan Muara Bengkal, jumlah stunting yang tahun 2025 sangat besar sekali untuk
jumlah di wilayah Kutai Timur yaitu 158. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama pihak kecamatan maupun pihak kepala desa yang 7 kepala desa proaktif, kita selalu mengadakan lintas sektor bersama dinas instansi stakeholder yang ada. Alhamdulillah pada awal Januari 2026 turun menjadi 121 yang berisiko stunting. Namun dalam hal ini kami tidak cukup di situ, tapi tetap memberi semangat, artinya memberi edukasi kepada pihak kepala desa untuk menganggarkan full untuk pencegahan atau penurunan stunting. Sebagaimana tim-tim kami baik pihak desa maupun kecamatan selalu proaktif terhadap perkembangan stunting. Terima kasih, Pak. Oke, begitu Pak ya. Artinya Pak, dengan adanya Pak Camat sekarang sudah definitif begitu ya menjadi camat, kemarin masih sekcam, dengan adanya dana DD, ADD, ada lagi dana BenQ Desus ya, yang di dalam itu juga ada ya, yang berhubungan dengan masalah stunting. Kira-kira nih Pak, apa support juga akan diberikan nih Pak melalui RT supaya desa ini juga, oh nih RAB-nya tidak ada menyentuh nih misalnya berhubungan dengan stunting. Motivasi apa yang ingin diberikan Pak kepada para kepala desa? Oh, kita setiap ada namanya 1 tahun itu kan ada 2 namanya rembuk stunting. Itu seluruh kepala desa, RT dan lain sebagainya yang stakeholder yang berhubungan dengan stunting selalu kita undang. Kita beri edukasi. Bahkan di pihak kepala desa kita suruh anggarkan pun untuk pencegahan tersebut. Karena stunting ini adalah momok besar bagi kita wilayah khususnya di Muara Bengkal, karena kami tahu ada tanggung jawab moral Pak Camat, ada ya karena kami tahu itu sebenarnya begini Pak Kadis, kalau masalah berbicara stunting, alhamdulillah kalau orang-orang yang asli penduduk di kami itu alhamdulillah mungkin jarang sekali yang stunting, cuma ada pendatang-pendatang yang dari luar ya, karena itu yang agak luar terjangkau dari kami di pihak-pihak perusahaan. Tapi hal itu tetap kami pandu, tetap kami pantau. Tetap peduli. Tetap kami peduli. Ya. Sepanjang dia masuk dalam kategori wilayah Kecamatan Muara Bengkal, itulah tanggung jawab kami. Ya. Stunting, ya. Tetap di bawah naungan kami. Ya. Pemerintah kecamatan untuk kami siap. Pengayuman pelayanan. Terima kasih Pak. Baik, saya ingin bergeser sedikit nih pada Camat Muara Ancalong ya. Ini camat muda masih ini ya. Beliau ini sangat luar biasa, energik Pak ya, semangat ini ya. Biasanya orang muda ini kan semangatnya luar biasa gitu ya, tinggi ya gitu. Pak Camat, kita tahu ya, untuk regulasi percepatan penurunan stunting ini tingkat kabupaten kita mempunyai 2 payung hukum. Pertama tentang berhubungan masalah Perbup yang berhubungan dengan masalah penanganan stunting yang barusan saja beberapa bulan yang lalu sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Dan yang kedua ada lagi Perbup BenQ Desus. Dan di dalamnya itu di samping misalnya harus ada sarana dan prasarana wilayah RT itu yang dibenahi melalui dana RT itu ya diajukan kepada pihak desa. Juga di dalamnya itu ada beberapa poin tentang penanganan stunting. Nah ini saya ingin sedikit ini ya bertanya Pak Camat ini Muara Ancalong, mungkin juga nanti sebagai inspirasi juga jawaban ini kepada Camat Muara Bengkal maupun Camat Batu Ampar. Hal apa kira-kira Pak yang ingin disosialisasikan kepada pihak desa maupun pihak RT dengan 2 Perbup ini Pak? Silakan. Di dalam Perbup nomor 13 tahun 2025 ini ada ruang di mana Perbup ini bertujuan memberikan ruang kepada pihak pemerintah desa untuk penanganan stunting, penanganan angka stunting yang ada di Muara Ancalong. Nah ini kita akan adakan rapat di tingkat desa untuk terkait dengan masalah PMT-nya lebih dipertajam lagi. Berarti untuk anak stuntingnya ya? Stuntingnya. Nah kemudian untuk KRS-nya banyak dilaksanakan kegiatan musyawarah terkait dengan instansi-instansi lain terkait mencegah jangan sampai muncul lagi kasus baru. Pertama, kami selalu ke lapangan jangan sampai terjadi pernikahan di bawah umur. Oh, berarti harus kerjasama dengan kepala kantor urusan agama ya, dengan catinnya juga begitu ya, persiapan untuk nikah dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga kami ada razia Pak, kami melaksanakan di kampung itu. Kami razia anak-anak yang masih remaja di atas jam 10 sudah kami pulangkan ke rumah masing-masing. Oh ini juga ya, ini ada hubungannya Pak dengan masalah Bruce kalau di dalam Kemenak itu ya.
BRUS itu maksudnya Bina Remaja Usia Sekolah. Sekolah. Karena ini nanti juga kalau dia terpengaruh dengan masalah narkoba, begitu nanti dia sudah selesai sekolah, tidak melanjutkan kuliah untuk berkeluarga, ini sangat berdampak, Pak. Narkoba itu lebih parah, Pak, kalau kita pada bicara masalah stunting. Good ya, ini jempol untuk Pak Camatnya. Ini sebuah gebrakan yang luar biasa. Kami Pak, kalau ada laporan dari kader, baik dari kader KB sendiri maupun dari 6 SPM Posyandu, kami langsung ke lapangan, Pak. Kemarin kami langsung, berarti jemput bola ya jemput langsung bola, ya, Pak. tanpa harus menunggu. Kami langsung target dituju, apa yang kurang di situ, kalau WC-nya dan sebagainya kurang, sanitasinya kurang, langsung ditangani, Pak. Wah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak ini ke depan kita ada program kolaborasi nih Pak CSR. Ya ini kita masih berada di posisi ring 1, dan nanti bisa masuk semua di kecamatan yang lain, sehingga perusahaan tuh harus peduli Pak dengan masalah stunting ini Pak. Nah, Tapi kita pelan-pelan Pak ya. Kami samping rembuk stunting, itu kan kalau rembuk stunting itu khusus pada penanganan Pak. Jadi yang diundang, yang terkait dengan penanganan stunting. Kami ada rapat lintas sektoral, mengundang semua perusahaan, kemudian instansi terkait dan sebagainya. Nah di sini kami juga fokus penanganan stunting. Berarti perusahaan sudah dibangun komunikasi mulai sekarang nih Pak Camat ya. Sudah. Wah, ini luar biasa. Nanti kita perdalam Pak dengan masalah kolaborasi. Bagaimana strategi kolaborasinya supaya nanti data keluarga beresiko stunting itu bisa nanti dijadikan data intervensi oleh perusahaan. Jadi tidak usah kita melebar kemana-mana. Udah kalau mau intervensi orang butuh rehab rumah layak huni atau sanitasi melalui CSR itu, udah ini KRS-nya ada gitu. Datangin kalau misalnya dia ternyata tidak membutuhkan, tinggal dikeluarkan Pak dari aplikasi data itu. Kalau memang masih membutuhkan, intervensi melalui program CSR. Kolaborasinya baik. Baik Pak, saya ingin lanjut ini kepada Camat Muara Bengkal nih Pak ya, tentang jemput bola. Tentu beberapa tahun yang lalu saya ingat nih Pak Camat mendampingin kami door to door Pak ya. Ini Pak Camat luar biasa Pak, semangatnya luar biasa ya. Mendampingin kami itu dari rumah ke rumah ya, menimbang, mengukur, setelah itu kita edukasi Pak ya. Apa permasalahannya, apa kebutuhannya, dan seterusnya akan seperti itu. Pak, dengan hadirnya, kalau dulu ini kan belum menjadi program prioritas Pak pada saat kita turun ke lapangan Pak ya. Sekarang sudah menjadi program prioritasnya Bupati. Dengan hadirnya Pak Cap Jempol atau Cap ini cara pelayanan jempol jemput bola stop stunting, ini program prioritasnya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur di dalam visi misinya Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Pak 2025-2030. Ini Bapak akan mau teruskan Pak jemput bola ini Pak atau stop aja di sini Pak? Bagaimana? Silakan. Yang jelas itu kan program yang sangat bagus sekali Pak. Tentu kita lanjutkan, bahkan perlu kita tingkatkan. Artinya siapa lagi yang bekerja di daerah kita kalau bukan kita-kita. Tapi yang jelas kita proaktifkan semua sektor-sektor yang ada, khusus yang kader-kader, karena supaya tepat sasaran. Memang beberapa bulan yang lalu sama Pak Kadis saya mendampingi jemput bola, alhamdulillah sangat berhasil sekali apa yang kita lakukan, karena kita tahu apa keluhan masyarakat yang ada di sekitar itu, apa yang perlu kita berikan langsung itu. Artinya sangat mendukung, bahkan kita tingkatkan masalah penjemputan bola. Jadi masyarakat begitu melihat pemerintahnya ini turun, ya ada rasa kebanggaan. Ada, ya. Yang jelas ada kebanggaan dan kesenangan tersendiri bahwa mereka itu selalu diperhatikan. Luar biasa. Nah jadi kalau kita turun jemput bola itu Pak, maknanya bukan semata-mata kita menyerahkan bantuan sebetulnya ya. Artinya menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir di tengah masyarakatnya di saat masyarakat itu menemukan sebuah kesulitan, terutama bicara keluarga berisiko stunting maupun masalah stunting. Karena data ini real Pak, ada. By name by address-nya ada gitu. Bukan data yang mau dihayal dicari lagi kan begitu Pak ya. Luar biasa Pak. Kita menimbang dan mengukur itu di Kecamatan Muara Bengkal bersama dengan tim Pak ya. Dari PLKB yang ada, dari Puskesmas dan petugas Posyandu. Saya ingin bergeser Pak di Kecamatan Batu Ampar nih Pak Camat Ahmad Sah ya. Luar biasa nih Pak Camat Ahmad baru nih Pak ya. Kita tahu Pak TTPS Kecamatan itu kerjaannya kan bukan hanya sekedar mengurusin stunting Pak ya. Juga banyak yang berhubungan dengan masalah pemerintahan yang harus dikerjakan di sana. Nah saya ingin tanya di sini Pak, kita kalau bicara misalnya stunting atau kemiskinan itu muaranya kan Pak ya, bisa jadi dia stunting, bisa jadi dia keluarga berisiko stunting, dan semuanya itu ada data by name by address-nya Pak. Kalau Pak ya hari ini Pak ya kami serahkan misalnya data by name by address itu kepada Camat Batu Ampar. Bapak nanti
apa yang Bapak lakukan dengan para kepala desa, Pak? Apakah Bapak akan mengidentifikasi ulang data itu ke lapangan bersama kepala desa, benar atau tidak gitu? Iya. Artinya jangan sampai data menurut kami ini datanya tidak lagi 20 sekian ya, hanya Iya. sekian gitu. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan nanti, Pak? Iya, Kalau data baik. itu sudah Bapak terima. Iya, baik. Setelah data yang by name by address itu kita terima, tentu kita akan mengidentifikasi kembali, Pak. Karena kadang-kadang Semua Pak ya diundang ya? semua ya. Kadang-kadang data yang kita terima itu tidak sesuai dengan lapangan, bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena masa update-nya mungkin pada tahun kemarin Iya. baru dirilis hari ini Rilis gitu hari Pak ini. ya. Ya, jadi akhirnya itu perlu kita identifikasi ulang. Jadi stakeholder yang ada termasuk kepala desa kita undang kembali, kemudian TPPS-nya juga harus aktif dalam bekerja. Di situ juga nanti seperti stunting ini kan harusnya pada saat kita tahu stunting berarti itu adalah kita berupaya untuk penuntasan stunting, Bagaimana intervensinya ya? Iya. Begitu data sudah ada Pak Camat ya? langsung kita kerjakan. Jangan sampai ini kita biarkan karena apa? Resiko stunting ini kan berdampak bagi generasi kita yang akan datang. Berarti Indonesia Emas tidak bisa dicapai Tidak Pak ya, bisa. kalau kita tidak bekerja keras hari ini, Iya, Pak Camat, di ya. tahun 2045 kan pemerintah pusat berkeinginan untuk menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045. Kalau stuntingnya masih ada, berarti kan tidak bisa tercapai tujuan itu. Berarti masa depan anak-anak kita sangat penting Iya, ya. sangat penting Itu untuk akan terlihat nanti hasil kerja hari ini kita iya, Pak Camat ya. iya, hasil kerja kita hari ini akan nampak yang akan datang. Di 2045 ya. Ya, progres capaian kita itu akan kelihatan. Progres capaian misalnya di tahun ini kita bisa menurunkan, tahun depan menurunkan lagi, akhirnya tercapai apa yang diinginkan seperti itu. Baik. Terima kasih nih Pak Camat. Artinya ini sebuah visi yang sangat luar biasa ya. Kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas tahun 2045 itu kita tidak harus nunggu nanti, kerja Iya. itu hari ini, menanam Iya. itu hari ini. Apa yang Iya. harus kita lakukan hari ini selaku pemimpin, Pak ya? Iya, Kalau kita tidak berbuat hari ini, jangan harap nanti Indonesia Emas itu bisa kita dapatkan. bisa kita capai. Nah, itu biasanya sebuah piala yang harus kita raih nanti di 2045, Pak Camat ya. Iya, siap. Baik, saya ingin bergeser ini dengan Pak Camat Muara Ancalong ya. Jadi kalau kita melihat Pak Camat Muara Ancalong ya, di dalam tim percepatan penurunan stunting itu ada beberapa unsur yang terlibat di sana. Tentu ada PKK ya. Tentu juga ada para kader kita di desa yang namanya TPK, tim pendamping keluarga, juga ada namanya PLKB yang di sana gitu. Saya ingin ini ya bertanya dengan Pak Camat, dari beberapa unsur yang saya sebutkan tadi, termasuk juga para ketua RT, ini perannya cukup besar di sana ya, para kepala desa juga cukup besar di sana begitu ya. Hal apa mungkin yang ingin Pak Camat lakukan dari beberapa unsur ini nanti dalam hal membantu kami untuk perval data keluarga beresiko stunting Pak di lapangan? Silakan. Tanggal 24 April tahun 2025 itu jelas sudah dikeluarkan SK oleh Bapak Bupati Kutai Timur terkait dengan tim kerja di lapangan untuk penanganan stunting. Kami dari pihak kecamatan ini selaku TPPS, lapisan-lapisan banyak dari TPPKK kecamatan, kemudian ada kader Posyandu, kemudian ada Dasawisma, kemudian ada kader 6 SPM, kemudian juga ada dari pihak Bina Gizi Puskesmas, kemudian sanitasi lingkungan Puskesmas. Kami ini selalu berkolaborasi Pak di lapangan. Jadi masing-masing punya data yang memang jitu untuk kami fokus menangani apa permasalahan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi terkonsentrasi ke permasalahannya tepat sasaran. Kalau data dari pihak kader sanitasi lingkungan dari pihak puskesmas menyatakan ini sanitasi rumahnya kurang memadai. Nah, kami dapat data yang sangat fokus sekali Pak. Makanya alhamdulillah cukup cepat penurunan. Karena ibarat bahasa data by name by address ini sebuah kompas Pak Camat ya. Artinya kita tidak lagi mencari siapa yang stunting, siapa yang berisiko stunting, sudah ada data. Tinggal kita turun ke lapangan, memvalidkan data itu. Kalau memang data itu benar, intervensi programnya apa yang harus kita kolaborasi maupun ukuran dari pemerintah yang kita usulkan. Kalau memang itu tidak benar, tinggal keluarkan dari aplikasi gitu Pak Camat ya. Kalau kami bukan seperti itu Pak. Bagaimana ini? Kalau data yang masuk ke kami itu data valid semua. Valid ya? Valid semua, karena dengan lapisan tadi yang sudah kami atur, masing-masing memiliki tugas masing-masing mengawal permasalahan yang ada, sehingga kami dapat data yang valid.
kami bisa langsung ambil tindakan, Pak. Dari pihak pemerintah kecamatan, saya selaku pembina TPPS ke kecamatan bisa mengambil langkah-langkah. Makanya kemarin sempat saya berkoordinasi dengan Basnas, koordinasi dengan sudah terbangun juga komunikasi dengan Basnas ya? Pak. Karena Apa ada bantuan Basnas masuk ke sana? kemarin sempat ada biaya penanganan kelahiran, Pak. Karena yang Oke, tidak mampu kami bantu luar kemarin biasa. Kami komunikasi dengan pihak Basnas. Nah jadi inilah Pak Camatnya, baik Camat Muara Bengkal, Camat Siap. Batu Ampar, yang kita maksudkan itu bagaimana peran TPPS ini bisa membangun sebuah kolaborasi sehingga perannya itu muncul. Iya. Begitu ada kesulitan masyarakat, bukan kita mengeluh bahwa ini efisiensi, dananya tidak ada. Iya. Tapi bagaimana kita memutar Memanfaatkan sumber-sumber perencanaan yang kita, memanfaatkan link, ya, memanfaatkan jejaring kerja kita seperti Basnas gitu ya. Iya. Oh ternyata Basnas ini misalnya tupoksinya adalah boleh juga penanganan stunting. Yang penting masuk di dalam 8 hasnap gitu. Begitu orang ini masuk dalam 8 hasnap seperti dilakukan Camat Morancalong tadi Pak. Iya. Boleh kita usulkan ke sana. Saya rasa tidak menunggu lagi harus ketok palu APBD itu Pak. Kalau Basnas ya. Iya. Begitu data masuk, telepon, Iya. beliau langsung minta data, langsung intervensi. Salah satunya sistem yang dibangun oleh Bapak Bupati Kutai Timur ini kan sistem integrasi, Pak. Nah, itu semua dinas yang terkait itu saling berkolaborasi, termasuk badan-badan swasta yang bisa kita berkomunikasi, Pak, untuk menangani itu. Baik. Terima kasih Pak Camat Morancalong ya. Ini luar biasa Pak ya. Artinya ini masih banyak hal yang ingin saya diskusikan, saya pertanyakan di sini Pak. Dari penjelasan Pak Camat ini hal banyak sudah yang bisa teredukasi gitu untuk beberapa camat lainnya yang berada di luar sana yang belum sempat bergabung di ruang podcast Bangga Kencana. Baik, saya ingin bergeser dulu untuk Camat Muara Bengkal ya. Masih berputar masalah jemput bola nih Pak ya. Iya, siap. Ya, kita masih pada berputar masalah bagaimana strategi jemput bola yang kita lakukan supaya program ini bisa maksimal Pak ya di lapangan. Siap. Kan seperti itu. Tentu Pak kita punya data by name by address juga nih Pak Camat ya. Siap. Untuk Kecamatan Muara Bengkal Pak cross check ulang data yang sudah diberikan itu bagaimana Pak yang dilakukan? Silakan. Iya, untuk data by name address kita harus cek kembali. Karena sebagaimana tadi data itu kan ada data lama, kita atau cek perbaharui betul-betul enggak itu yang betul-betul yang terindikasi stunting. Oleh sebab itu ada tim atau kader-kader yang setiap desa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua, setelah penemuan data-data tersebut, kita kerjasama sebagaimana tadi di pihak sahabat saya di Morancalong, kita ada komunikasi dengan pihak Basnas, terus bahkan ada 2 kali pihak Dinas Ketahanan Pangan. Kita koordinasi. masuk juga, Pak, Dinas ya. Ketahanan Pangan sempat 2 kali. Hal-hal apa yang diberikan? Hal-hal Pak, Dinas Ketahanan Pangan, bantuan makanan berupa makanan yang bergizi, itu ya kan. Terus pihak perusahaan, kebetulan di wilayah Muara Bengkal tuh ada yang proaktif, PT Nala dan PT Telen Prima Sawit, selalu aktif membantu masalah pencegahan masalah stunting. Saya rasa mungkin itu aja Pak. Berarti ini sudah terbangun Sudah, Pak ya. sudah Termasuk terbangun. dengan perusahaannya ini ya. Iya. Nah, ini luar biasa nih Pak Camat Batu Ampar, Camat Iya. Morancalong ya. Artinya Pak kalau kita bicara pencegahan stunting atau risiko stunting ini Pak, kita berandalkan dengan pemerintah saja tidak selesai itu masalah. Tapi memang sangat dibutuhkan kepedulian daripada perusahaan swasta. itu terhadap pihak swasta itu Iya. Pak, bagaimana dia bina desa lingkungannya tadi. Termasuk dia membina dan peduli tentang keluarga berisiko stunting dan anak stunting berada di lingkungan desa di mana tempat perusahaan itu berada. Siap. Dan ini dibangun sudah di Kecamatan Sudah. Muara Bengkal Pak ya. Sudah dibangun. Artinya tinggal beberapa perusahaan yang belum, Ya. tinggal diberikan lagi pemantiknya nih Pak ya, supaya ke depan semua perusahaan, bukan hanya 1-2 perusahaan yang peduli dengan hal ini, kalau bisa semua perusahaan peduli Ya. sesuai dengan peta wilayah dia berada, lebih domainnya tuh lebih berada di desa mana gitu ya, untuk operasionalnya dia begitu. Baik Pak ya, ini Kecamatan Muara Bengkal. Saya ingin bergeser dulu di Kecamatan Batu Ampar Pak. Ya. Tentu kita melihat Pak ya, untuk intervensi masalah stunting maupun keluarga berisiko stunting ini Pak, ada yang bersifat intervensi spesifik, ada yang bersifat sensitif kan seperti itu Pak ya. Ya. Untuk di lapangan Pak, hal yang dilakukan Pak untuk membedah data KRS dan anak stunting ini Pak, dari 2 intervensi ini Pak, apa yang sudah dilakukan?
kita melihat kan turunnya kan luar biasa nih Pak, Kecamatan Batu Ampar Pak. Iya. Dan kemarin saya pernah jemput bola juga ke sana turun Pak ya. Iya. Ini luar biasa. Iya. Pak ya, di Kecamatan Batu Ampar ini Pak kita sharing ya. Iya. Kita turun kemarin itu luar biasa nih Pak, semangatnya para kades Iya. nanti menunggu kita sampai pertemuan juga Pak ya. Iya, iya. Dan menyampaikan juga program-program stunting di wilayahnya. Iya. Kita turun juga melakukan penimbangan juga hadir di situ Pak Iya, Camat iya, ya. iya. Mungkin Pak Camat juga ada saat itu ya, Ada, kita ada. hadir saat Ya. itu, saat kita berada di lokasi Pak. Ya. Bagaimana nih Pak intervensi dilakukan baik spesifik maupun sensitif kalau kita berbicara membedah data keluarga beresiko stunting maupun anak stunting? Ya, ini kerjasama dari TPPS dengan Puskesmas. Ya, jadi Puskesmas yang ada di Kecamatan Batu Ampar, kita berupaya supaya pencegahan KRS ini kita maksimalkan. Kemudian yang sudah stunting, itu kita berusaha untuk penurunan stuntingnya dengan cara pemberian makan tambahan, Pak. Di situ ada. Jadi pemberian makan tambahan, kemudian ada juga kerjasama dari TPPS dengan PKK desa. Jadi ini kita bangun, jangan sampai dari beberapa stakeholder yang ada ini tidak sinergi. Kita berupaya untuk penurunan stunting itu tadi. Itu. Baik Pak ya, terima kasih Pak Camat ya. Sekarang kita ini udah tidak terasa Pak ya, sudah waktu kita sudah 30 menit berlalu. Iya. Ya, kita coba masuk lagi di sesi pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan kolaborasi lintas sektor. Ya, kalau tadi kita berbicara bagaimana strategi cak jempolnya ya. Kita ingin mulai dulu nih di Camat Muara Ancalong nih Pak ya. Ini sangat penting ya. Tentu kalau kita bicara kolaborasi lintas sektor ini Pak, banyak yang terkait ya, yang terlibat di dalamnya itu. Tentu di dalamnya itu Pak Polsek juga ada bisa terlibat di sana. Kalau orang tahu hanya Polsek itu kan hanya di bidang pengamanan saja, kriminal. Iya. Sebetulnya tidak ada topoksi memang yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting di sana. Termasuk tadi yang Pak Camat lakukan, melakukan razia, pencegahan narkoba dan seterusnya Pak. Untuk anak-anak usia sekolah tadi kan seperti itu. Juga ada peran misalnya kayak di Danramil Pak, di Babinsanya yang berhubungan dengan program keluarga berencana gitu, bagaimana untuk menjaga kelahiran dan seterusnya itu supaya ada edukasi ya, pendampingan di lapangan. Juga tak kalah penting Pak perannya dengan para puskesmas, ya, penyuluh KB dan pendamping yang ada di tingkat desa. Selama ini Pak kolaborasi yang dibangun untuk di tingkat Porkompimcamnya itu bagaimana Pak Camat? Tahun 2026 saya ada program Porkopincam Pak. Yang pertama program Jumat Sehat. Oke. Kedua program Jumat Bersih. Dan yang ketiga program Jumat Berkah. Jadi ini akan kami kolaborasi Porkopincam terkait dengan program Porkopincam Jumat Sehat ini. Tentunya kami akan mengadakan senam-senam Pak di kecamatan. Kemudian yang kedua Jumat Berkah. Nah ini yang kami fokus ke stunting Pak. Kami akan door to door ke keluarga yang stunting maupun KRS. Tapi jangan lupa Pak Camatnya harus by data ya. Siap. Arti kalau memang sudah ada data anak stunting yang kita milikin, sudah ada data anak keluarga berisiko stunting yang kita milikin, usahakan datanya saat door to door Jumat Berkahnya sasar yang itu. Siap. Itu melalui kerjanya alhamdulillah Pak. Artinya anggota kita di lapangan PLKB itu luar biasa Pak Erwin. Oke. Nah, teman-teman mereka sudah punya data akurat Pak. Data yang bersumber dari kader-kader posyandu, disaring dari tingkat desa juga, kemudian dari kecamatan. Nah itu saya bilang data kami itu sudah final Pak terkait itu. Tinggal kami melaksanakan kegiatan untuk menurunkan stuntingnya dengan fokus ke stuntingnya. Tapi kita harus istilah bahasanya optimis Pak Camat ya. Optimis Pak. Artinya dengan ada, kalau orang katakan tuh ya bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Dari puskesmas sendiri Pak, dari bagian gizi itu selalu pendampingan Pak. Jadi PMT itu kita lepas saja, langsung didampingi oleh petugas yang memberikan ke anak yang stunting itu. Oke, langsung diedukasi ya bagaimana misalnya makanan PMT ini memang menurut standar ya. Betul. Tim pakar gizi di puskesmas itu ya. Bukan hanya dilepas dikasih, mereka mau makan apa enggak, ini saat makan pun dipantau Pak oleh petugas. Oke. Benar-benar makanan ini dimakan.
Wah, ini luar biasa ya. Harapan kita mudah-mudahan Pak seluruh TPS yang lain ya di kecamatan, di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini bisa juga bisa melakukan hal yang sama. Memang tidak mudah Pak ya, perlu energi ekstra nih Pak ya. Kadang-kadang kita mengurusi keluarga berisiko stunting lah orang lain, mengurusin stunting adalah anak orang lain, terkadang juga kita lupa gitu ya. Nah, seperti kemarin kadang-kadang kita kasih telur, ibunya ikut makan nih Bapak. Nah ini Pak, berarti tidak efektif Pak ya PMT itu kalau tanpa pemantauan Pak Camat ya. Berarti perlu dievaluasi ke depan nih PMT itu ya. Jangan sampai telur satu piring itu terkhususnya untuk bisa dimanfaatkan misalnya seminggu atau sepekan begitu, kadang 2-3 hari udah selesai, habis. Kadang-kadang PMT itu juga harus diawasi Pak. Ya perlu pengawasan Pak ya. Iya, karena anak-anak itu kadang-kadang ada dia begitu ada petugasnya dia makan, tapi kalau nggak ada dia nggak makan. Nah, berarti ini pentingnya peran daripada pendampingan. TPK Pak Iya, ya, tim pendamping keluarga. Pendamping keluarga itu Nah, penting. cuma juga perlu kita sampaikan Pak pada sahabat Bangga Kencana yang ada di luar sana Pak ya, upaya pemerintah itu adalah sangat terbatas. Artinya apa? Seperti saya katakan tadi, TPPS juga punya keluarga, Pak Camat selaku ketua TPPS juga punya keluarga. Pada saat program ini sudah digelontorkan gitu ya, peran edukasi parenting keluarga itu yang sangat penting. Iya. Bagaimana kesadaran keluarga ini udah tahu anak saya, kami adalah keluarga beresiko stunting, anak kami adalah stunting. Bagaimana peran daripada kedua orang tua ini sendiri itu yang paling penting. Iya. Ya, untuk memanfaatkan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh para PLKB maupun tim percepatan tersebut itu untuk setiap hariannya itu. Iya. Kan nggak mungkin Pak kita harus marahin orang Pak ya setiap Iya, hari setiap gitu Pak hari ya. datangi. Nah ini pendampingannya sangat penting Pak, edukasi. Mungkin edukasi ini yang perlu harus selalu rutin Pak. Iya. Mungkin Pak Camat ada membuka acara di mana begitu, menghadiri acara apa begitu. Mungkin sambutan-sambutan itu bisa diselipkan Pak. Iya, sedikit-sedikit, siap. Pak, ya. Diselipkan ya. Pesan-pesan moral ini sampaikan bahwa kami ini hanya sebagai aparatur. Yang paling terpenting itu adalah bagaimana keluarga ini ya terhadap kepeduliannya terhadap keluarga ini. Misalnya merokok, misalnya itu halnya sangat kecil Pak Camat ya. Misalnya kalau orang tuanya merokok sementara istrinya dalam posisi hamil, ini mempengaruhi 1000 HPK. Iya. Ah, begitu ya. Misalnya lagi, ini misalnya suami istri dalam posisi hamil, sementara sang suami tidak peka tentang perubahan kondisi fisik sang istri, ini juga mempengaruhi daripada tingkat stres tingkat stres pada calon bayi maupun ibu yang mengandung. Ini juga nanti lahir akan bisa berdampak kepada anak yang stunting. Baik, saya ingin bergeser dulu ke Camat Muara Bengkal Pak. Masih berbicara kolaborasi dengan CSR Pak. Tadi sudah sempat dijelaskan Pak ya, ada 2 perusahaan yang sudah peduli yang berhubungan dengan masalah mendukung program Stop Stunting. Stop Stunting, ya. Nah, perusahaan lain Pak kira-kira ada strategi yang apa yang mau dilakukan yang belum? Untuk sementara ini yang aktif ini di wilayah Muara Bengkal itu kebetulan pengelolaan di bidang sawit itu PT Nala Parma Cedudasa yang proaktif. Kebetulan kita buka posyandu juga di pihak perusahaan. Jadi setiap sebulan sekali pihak puskesmas kerjasama. Terus yang kedua PT Telen Prima Sawit. Nah kebetulan wilayahnya kan agak terjangkau dekat di wilayah kita, dan lagi anak-anak atau penduduk yang ada di situ kan pekerja langsung di pihak perusahaan itu kan tinggal di camp. Jadi pihak kecamatan mendampingi pihak kecamatan, pihak puskesmas untuk mengadakan posyandu. Untuk yang perusahaan-perusahaan lain masih tahap penjajakan. Kalau di pihak Surya Hutani masih karena jangkauannya agak jauh, penduduknya agak pekerjanya kan anak-anak jarang ada di situ. Untuk sementara ini kan 2 perusahaan yang patut. Terus di lembaga-lembaga lain kita kerjasama juga tadi bukan hanya di pihak perusahaan, di pihak dinas instansi lain. Kalau sekarang ini kita proaktif masalah sosialisasi tentang perkawinan. Kita kerjasama dengan pihak KUA. Ya. Jadi awal tahun 2026 ini sudah 2 kali kita adakan penyuluhan yang mau kawin. Misalnya yang mau nikah itu. Jadi 5 atau 6 orang kita kumpulkan, kita edukasi cara-cara yang bagus yang kita jelaskan. Itu kita undang dari pihak penyuluh KB, ya kan. Terus pihak KUA, pihak kepolisian tentang
narkoba dan lain sebagainya di pihak instansi-instansi lain untuk kita edukasi. Luar biasa Pak ya, ini udah menyentuh dari hulunya lagi nih ya. Kalau dalam bahasa kami itu BIMWIN namanya. Untuk pencegahan, bimbingan perkawinan. Nanti sebelum masuk berumah tangga itu diberikan sebuah edukasi dulu, persiapan apa yang dia lakukan. Iya, sudah kita jalankan. Untuk 2026 ini sudah 3 kali sudah. Baik, saya mohon izin ya Pak Camat Batu Ampar ya. Ya. Tentu Pak, kalau kita bicara kolaborasi lintas sektor ini Pak, bukan kita hanya bicara perusahaan tadi Pak ya, bukan hanya kita bicara instansi atau OPD terkait Pak seperti ya. Tentu juga peran para tokoh agama, tokoh masyarakat juga cukup besar di sana Pak ya. Kita tahu di Kecamatan Batu Ampar ini Pak ya, beberapa teman-teman yang baik itu di majelis ulamanya, dari tokoh-tokoh NU-nya juga begitu, mungkin juga Pak Camat juga pernah berkecimpung di NU-nya di sana cukup lama kalau kita melihat dari data-data yang disampaikan kepada kami gitu ya. Ini kolaborasi lintas sektor dengan para tokoh agama maupun tokoh masyarakat Pak untuk membangun percepatan penurunan stunting ini seperti apa ke depan Pak yang harus Bapak lakukan? Oh ya, baik. Kita dengan organisasi di sana ada organisasi kemasyarakatan NU, kemudian ada Banser, itu mereka aktif Pak. Jadi termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, mereka berupaya menyampaikan bahwa stunting itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Jangan sampai generasi kita itu masuk dalam kategori stunting. Artinya KRS ini harus dicegah dulu. Jangan sampai menjadi stunting kan seperti itu. Nah, jadi dari kolaborasi dengan tokoh agama, ormas yang ada di sana, mereka berupaya menyampaikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya berupaya untuk menjadikan anaknya itu keturunan yang baik. Berarti dia melalui khutbah, melalui ceramah, bisa ya, ceramah, ya? Khutbah, tapi khutbah itu kan sifatnya umum. Tapi kalau ceramah, nah itu sudah pasti berarti disentil. Pada saat maksudnya hikmah perkawinan. Nah, ya, jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat Muara Bengkal, kami juga sudah melakukan bahwa sebelum mereka melakukan perkawinan itu ada kerjasama dengan puskesmas, dengan KUA, supaya mereka dibimbing bagaimana sih mendapat keturunan yang baik. Yang pertama bapaknya harus sehat, calon ibunya juga harus sehat. Nah di situ jadi dampak seperti disampaikan kepala dinas tadi, dampak narkoba, nah itu juga akan terindikasi pada saat mereka mau melakukan pernikahan. Jadi disampaikan pada saat itu, jangan sampai nanti mereka begitu sudah menikah ternyata ini yang laki-lakinya konsumsi narkoba, kemudian perokok. Screening kesehatan. Ya screening kesehatan dulu, harus di screening dulu. Jadi kerjasama lintas sektor ya. Kerjasama dengan lintas sektor, puskesmas di sana, KUA di sana. Jadi supaya mereka nanti melahirkan generasi yang baik. Supaya bisa, yang pertama mereka harus menjaga jangan sampai misalnya bapaknya tadi perokok, suka merokok, apa dampaknya terhadap anaknya nanti? Bisa berdampak pada saat ibunya lagi hamil, bisa berdampak misalnya TBC, nah itu bisa. Berarti ini peran masyarakat, peran tokoh agama. Tokoh agama harus menyampaikan seperti itu. Ini ya. Baik Pak Camat, terima kasih. Ini penjelasannya sudah bisa kita tangkap di sana. Bergeser sedikit kita Kecamatan Muara Ancalong ini ya. Artinya kita tahu ya di desa itu ada dana DD dan dana ADD Pak Camat ya. Artinya di sana juga ada porsi yang bisa kita mainkan untuk percepatan penurunan stunting dari pusat. Ini pengawasannya dilakukan seperti apa Pak? Supaya nanti misalnya setiap DD dan ADD itu nanti jangan sampai tidak ada satupun menyentuh program-program yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting. Hal apa yang dilakukan pada Pak Camat dalam hal verifikasi validasi hal ini Pak? Sebelum ini nanti masuk nanti ke dinas terkait di kabupaten, silakan. Pada saat saya sekcam, otomatis saya ketua tim verifikasi dana ADD. Nah, 9 desa semuanya mengalokasikan untuk PMT stunting. Satu itu, yang kedua untuk honor para kader posyandu yang bergerak di lapangan.
Nah itu 2 anggaran itu sudah digelontorkan Pak dari pihak pemerintah desa. Artinya pemerintah desa ikut mendukung sepenuhnya untuk penanganan stunting ini. Berarti memang sudah berjalan Pak Camatnya. Berarti sekarang tinggal dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Camat Muara Bengkal. Kita lihat waktu kita tidak lama lagi Pak Camat ya. Ya. Kita melihat Pak ya di tingkat kecamatan ini juga kan ada pihak desa yang berjalan Pak ya. Ya. Untuk percepatan penurunan stunting, juga pihak kecamatan. Artinya supaya pihak kecamatan dan pihak desa ini tidak berjalan sendiri-sendiri dalam hal percepatan penurunan stunting ini Pak ke depan. Kira-kira setelah kita acara podcast ini Pak, apakah memang nanti ada sudah rapat yang terprogram? Bagaimana Pak Camat? Selalu ada. Pasti kita programkan. Dari awal tahun sudah ada program yang 7 desa. Selalu kita edukasi, kita pantau tentang penanganan stunting. Bahkan yang khusus untuk stunting, bagaimana yang masalah dana-dana tadi, bagaimana disampaikan tadi, saya sebelumnya kan ketua tim verifikasi juga di dana desa, selalu kita arahkan untuk penanganan tanpa batas, khusus penanggulangan stunting di desa-desa. Alhamdulillah, seluruh kepala desa menyambut baik di Kecamatan Muara Bengkal tentang penurunan stunting. Artinya tetap kami jalin kerjasama, komunikasi selalu aktif Dengan pihak desa, dengan pihak Pak, ya? pemerintah desa. Oke, tapi ini harmonis saja Pak ya? Selalu. Alhamdulillah. Baik Pak, kita sudah masuk di sesi berikutnya tentang implementasi dan tantangan yang berhubungan dengan peran daripada tim percepatan penurunan stunting. Saya ingin dulu mulai dari Pak Camat Batu Ampar Pak ya. Ya. Untuk jemput bola ini Pak, kira tantangannya tuh yang terbesar ada di mana nih Pak? Tantangan yang terbesar itu karena lapangan ini kita tahu Batu Ampar itu mempunyai 7 desa. Jadi desa yang jauh itu agak susah kita datang karena akses jalannya agak rumit Pak, agak susah. Jadi di situ tantangan yang paling besar. Solusi yang dilakukan Pak, ada kolaborasi dengan pihak perusahaan? Nah, kami juga sudah berupaya bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk perbaikan jalan. Tetapi kita tahu sekarang ini kan curah hujan ini cukup tinggi. Jadi begitu perbaikan jalan, paling 1 minggu rusak lagi Pak. Berarti ini kendala ya bagi tim untuk melakukan jemput bola beberapa desa terjauh. Iya, itu salah satu kendala. Sementara kan petugas kita hanya 2 orang ya, 2 orang. PLKB-nya ada PLKB 2 orang. hanya 2 orang, ada yang provinsi 1, kemudian ada yang dari kabupaten 1. Nah ini kan sementara dia mengerjakan dari 7 desa itu. Nah sangat kita sangat prihatin juga dengan mereka. Sementara akses jalan itu Pak sangat parah kalau di Batu Ampar itu, terutama di desa Mugirahayu. Kemudian di desa Himbalestari dan desa Mawai Indah. Nah dari 3 desa ini akses jalannya agak lumayan parah. Jadi kami juga sudah berupaya dengan pihak perusahaan supaya memperbaiki jalan. Diperbaiki yaitu tadi Pak, karena curah hujan cukup tinggi, selesai diperbaiki rusak lagi. Sementara pekerjaan ini kan setiap bulan harus dikerjakan oleh mereka. Ini kan harus rutin ya, iya setiap bulan, gitu ya. Setiap bulan. Nah jadi itu juga salah satu tantangan yang besar bagi petugas kami. Dan kami juga tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral kepada mereka supaya bekerja dengan maksimal. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan ke depan ya pemerintah mendengar percakapan kita ini sehingga nanti dari dinas terkait ya bisa merespon ya Pak. tentang tantangan hambatan yang dilakukan oleh tim percepatan perusahaan di tingkat kecamatan. Bukan hanya Kecamatan Batu Ampar mungkin ya. Juga dari kecamatan lain juga sama. Hal yang sama. Hal yang sama. Baik, saya ingin bergeser di Pak Camat Muara Ancalong. Kita berbicara data nih Pak Camat ya, untuk implementasi dan tantangannya seperti apa Pak? Tentu data yang disajikan itu Pak ada yang akurat, ada yang tidak akurat di lapangan gitu. Nah, terus untuk mengatasinya nih seperti apa Pak? Kolaborasi yang dibangun ya dengan PLKB maupun tim pendamping keluarga dengan pihak desa. Silakan Pak. Ke depan ini ada satu hal bahwa saya baru dapat informasi masuk daerah perusahaan Pak. Dan dia KTP dia itu bukan Kaltim. KTP-nya Jawa, kemudian ada di Sumatera, NTT.
Sementara kalau kita bicara pendataan keluarga beresiko stunting atau data kependudukan, dia masuk ke data kita Kutai Timur. harus didata selama dia posisi 6 bulan sudah berdomisili di tempat kita. Itu undang-undang berbicara begitu, Pak Camat ya. Nah, ini mungkin terjadi sama ya. Kalau terjadi kondisi hal seperti ini, Pak, yang dilakukan di lapangan apa kira-kira? Kita lebih kepada tekankan kepada pihak perusahaan. Kalau memang dia karyawan perusahaan, ini termasuk pendampingan perusahaan. Ada ndak upaya, Pak? Misalkan ini orang KTP luar nih, berdomisili di Kabupaten Kutai Timur. Ternyata dia udah niat memang mau bekerja di situ. Sudah sekian bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada tidak upaya yang dibangun dengan Disduk Capil supaya Disduk Capil melakukan jemput bola untuk pemutihan? Dengan menggunakan misalnya materai 10.000 sudah dicabut secara online. Apa itu sudah dibangun, Pak, dengan Disduk Capil? Kalau memang ke depan insya Allah kami akan. Oke, mudah-mudahan ya Ibu Kepala Dinas Disduk Capil ini, Pak, ada satu kendala di lapangan. Mungkin bisa diarahkan nanti Camat Muara Ancalong. Dengan kondisi hal seperti ini itu ada solusinya, Pak, jemput bolanya. Maka TPPS Kabupaten ini terdiri dari juga di dalamnya ada Disduk Capil. Apa yang dilakukan? Satu di antaranya seperti permasalahan tantangannya terjadi di Kecamatan Muara Ancalong tadi. Permasalahannya kan seperti ini, Pak. Anggaran Kutai Timur, anggaran desa Linjau Ulu misalnya. Yang kita bantu ini bukan orang desa Linjau Ulu, tapi orang di provinsi lain. Karena identitasnya bukan identitas orang Kutai Timur. Timur. Makanya harus diputihkan, Pak Camat ya, segera. Oh, ini penting Disduk Capil ya, bisa mendengar percakapan kami hari ini. Jemput bola juga bisa dilakukan. Izin Pak nih, Mbak Camat Muara Bengkal. Siap. Pak. Nah, Pak, kita kemarin kan sudah itu melakukan jemput bola di lapangan. Tentu awal tadi sudah saya pertanyakan juga ya tentang respon masyarakat seperti apa begitu. Alhamdulillah. Itu pada masa Pak Camat menjadi sekcam. Ya. Nah, sekarang sudah menjadi camat, Pak, harapan jemput bola mungkin lebih tinggi mungkin, Iya. Pak ya. Kira-kira kalau Pak Camat hadir di undangan-undangan di kampung itu kan biasa seperti itu, Pak ya. Akankah Pak Camat menyampaikan harapan tinggi ini, Pak? Kami akan berbuat lebih besar lagi. Iya. Silakan, Pak. Artinya begini, kalau berbicara di masyarakat, kebetulan saya asli juga di situ. Asli warga Muara Bengkal, kelahiran Muara Bengkal, besar Muara Bengkal. Selalu apa yang kita cerita, bahasanya nyambung selalu. Artinya bahasa Kutai pun jadi. Jadi artinya ngobrol-ngobrol tentang penyakit dan tentang itu dan tentang ini, tentang narkoba dan lain sebagainya. Bahkan menyurus ke stunting pun jadi. Jadi artinya beberapa bulan yang lalu sama Pak Kadis kita melaksanakan jemput bola. Sekarang bukan secara formal, artinya secara kekeluargaan pun tetap kita lakukan tentang penjemputan bola masalah stunting. Artinya tetap kita lakukan. Sampai betul-betul stunting di Muara Bengkal tuh turun. Nah, perlu saya tambahkan juga Pak Kadis. Silakan, Pak Camat. Saya selaku Camat Muara Bengkal ini agak malu juga ini stunting yang ada di Muara Bengkal ini 158 tahun 2025. Jadi 2026 ini turun 121. Kalau tidak salah itu data yang ada. Nah, kalau menurut pemahaman kami yang dikategorikan stunting itu kan harus lewat penelitian betul-betul dokter spesialis. Rekomendasi. Selama ini di Muara Bengkal anak-anak yang diindikasi stunting belum mengarah ke itu. Jadi rasanya kalau kami di pemerintah Kecamatan Muara Bengkal tuh kok bertanya, kok ada stunting di Muara Bengkal? Tapi kalau yang keluarga bersistok stunting, mungkin iya gitu. Karena ada beberapa. Iya gitu. Ya? Pak Kadis sendiri kan melihat, memang postur tubuh anak-anak kami itu memang keturunannya kecil. Memang dari gennya. Dari gennya begitu. Gitu ya. Kalau stunting itu kan dalam pengertian bahasanya itu kan kekurangan gizi. Iya, alhamdulillah kalau kami di Muara Bengkal, kalau masalah gizi ikan dan sebagainya, apalagi ikan sungai tercukupi gitu. Jadi perlu dievaluasi nanti Pak masalah stunting. Saya rasa mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, ini ya di ruangan kita ini nanti juga akan dimonitor oleh tim pakar gizi tumbuh kembang anak kita Pak di kabupaten. Nanti ada mungkin edukasi cap jempol, kami akan turun nanti ke lapangan memberikan pemahaman itu Pak. Jadi ke depan mungkin setelah lebaran kami ada berencana nanti setelah kita nanti launching 2 agenda besar Pak di kabupaten ini. Nanti mohon dukungannya nanti Pak Camat Muara Bengkal, Camat Batu Ampar, dan Camat Muara Ancalong. Bahwa ke depan Pak kita nanti akan mendatangkan nanti insya Allah Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Timur. Satu Pak, kita akan nanti melaunching program AKSIS
yaitu Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Kutai Timur. Ini pilot project, Pak. Iya. Dan ini bagian daripada implementasi proyek perubahan yang saya angkat kemarin yang menghantarkan kami untuk mendapatkan peringkat 2 teristimewa tingkat nasional. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, nanti kita akan membuka namanya Sekolah Lansia, Pak. Oh, ada ya. Sekolah Lansia, ya. Itu akan kita launching bersama nanti setelah Lebaran. Dan sekarang kami menarget kemarin itu untuk di ring 1 itu pendaftarnya hanya berjumlah 200 orang. Sekarang sudah hampir 250 orang, Pak, pendaftarnya. Pertanyaannya tentu Pak Camat akan mengatakan, nah ini Pak Kadis pilih kasih nih ya. Kenapa di Kecamatan Muara Bengkal, Batu Ampar, Muara Calong itu tidak disentuh? Kita pelan-pelan, Pak. Ini nanti akan kita kerjakan secara kolaborasi juga, ya. Tapi sementara ini kita lihat dulu di mana lokus untuk lansia ya yang tinggi jumlahnya. Nah, kita melihat posisi tinggi itu pada di ring 1. Itu di Sangatta Utara dengan jumlah penduduk juga cukup besar. Ya, nanti kita akan masuk nanti Pak ke arah sana. Jadi kita bukan hanya sebatas membenahi angka stunting atau keluarga beresiko stunting ke depan, tapi juga kita akan membenahi nanti bagaimana program Bangga Kencananya, yaitu supaya ada lansia yang berdaya guna, ya berhasil guna untuk keluarganya. Baik Pak, ini saya ingin sedikit ini ya sebelum kita berakhir di waktu 5 menit ke depan dengan Pak Camat Batu Ampar. Kita melihat angka stunting tadi kan Pak cukup rendah ya. Artinya itu tidak istilahnya rendah begitu saja hanya karena diverifikasi, divalidasi kan enggak Pak ya. Tentu ada kerja keras yang dilakukan. Best practice-nya yang dilakukan Pak, apa kira-kira nih Pak? Strategi yang sudah dilakukan oleh camat sebelumnya sehingga dilanjutkan oleh Bapak sekarang. Silakan. Ya. Saya ini kan termasuk camat baru ya. Dari hitung masih belum 1 bulan ini. Jadi apa yang telah dilakukan oleh camat yang sebelumnya itu akan kita teruskan. Kenapa? Penurunan stunting ini kalau saya perhatikan dari tahun 2025 dari November saja ke Desember itu sudah agak lumayan turunnya dari 28 menjadi 17 Pak di bulan Desember. Nah, itu nanti akan kita tingkatkan terus supaya kalau bisa kita berupaya yang dari 17 di bulan Desember, kemudian di bulan Januari, Februari, mudah-mudahan nanti data yang di bulan Maret nanti itu sudah enggak 17 lagi Pak, supaya menjadi misalnya 10 atau bisa enggak ada sama sekali. Nah itu yang kita harapkan. Kita harapkan tujuan kita jangan sampai ada anak-anak kita yang terindikasi stunting, apalagi yang berstatus stunting itu tadi. Baik, terima kasih Pak Camat. 3 menit ke depan, saya hanya minta mungkin masing-masing setengah menit atau 1 menit Pak sebagai penutup closing statementnya. Saya minta dulu dari Camat Muara Calong. Apa Pak yang disampaikan sana sebagai closing statement kita? Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Muara Calong, kepada seluruh pemerintah desa, kemudian pihak swasta, kemudian pihak puskesmas Muara Calong, dan rekan-rekan kantor camat yang selama ini bekerja sama untuk dalam rangka menjalankan tugas penting kita, yaitu menurunkan angka stunting di Kecamatan Muara Calong. Dan harapan ke depan kami akan menyusun program-program lagi di tingkat kecamatan untuk langkah-langkah percepatan stunting ini. Nanti akan kami sampaikan pada saat rapat lintas sektoral, di mana kami sudah menetapkan beberapa program penting, program jitu untuk kegiatan penurunan stunting di Kecamatan Muara Calong. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terkait di Kecamatan Muara Calong atas kerja kerasnya selama ini sehingga ada turun 15 orang kalau tidak salah itu di awal tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih. Baik, untuk Pak Camat Muara Bengkal. Siap. Penutup, Pak. Ya, siap. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Muara Bengkal mengucapkan terima kasih kerjasamanya sehingga penurunan stunting yang ada di wilayah Kecamatan Muara Bengkal sangat drastis sekali. Khususnya pihak Dinas Puskesmas Kecamatan Muara Bengkal, Dinas Penyuluh KB, seluruh kepala desa yang ada dan pemerintah stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Muara Bengkal maupun pihak perusahaan atas kerjasamanya sehingga Muara Bengkal 2026 bebas stunting. Terima kasih. Salam. Pak Camat Batu Ampar, terakhir Pak. Ya, terima kasih Pak.
Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak yang ada di Kecamatan Batu Ampar, baik itu dari kesehatan, dari puskesmas kesehatan, kemudian dari tokoh masyarakat, kemudian dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Dinas DPPKB, kemudian juga dari Basnas, kemudian juga dari Pertahanan Pangan. Kami ucapkan terima kasih yang pernah membantu kami untuk memberi makanan kepada anak-anak kami yang tadinya terkategori stunting, sehingga di Kecamatan Batu Ampar turun stuntingnya agak lumayan baik. Jadi kami selaku camat di Kecamatan Batu Ampar mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang bekerja sama dalam kegiatan ini. Terima kasih. Baik, 1 menit Pak, kita untuk yel-yel memberikan semangat kepada tim kita di luar sana Pak ya. Oh ya, siap. Artinya supaya TPS melihat ini ketua timnya ada di sini, kita harus bersemangat. Baik, ini bisa diikuti oleh semua kru ya. Kita mulai Pak ya. Baik, siapa kita? Tim Percepatan Penurunan Stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes, yes, yes. Oke. Hore. Demikian jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat diskusi kita. Akan jumpa lagi di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.